kebenarannya, dan ini menjadi nilai tauhid. Yang pertama, di dalam ajaran agama Islam itu, terutama wonten Al-Quran, itu ada ratusan ayat yang diawali dengan kalimat-kalimat khusus. Kalau ambil contoh, ada ratusan ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ada juga yang diawali dengan kalimat ya ayyuhan nas. Ada yang diawali dengan ya ayyuhal mudaththir. Ada yang di tengah qul ya ayyuhal kafirun. Ini memiliki makna yang sangat luar biasa. Karena di bulan Ramadan, Pulau ingin sedikit mengupas terkait dengan ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Yang pertama, alladzina atau ya ayyuhalladzina amanu. Yang pertama, orang beriman. Siapa itu? Al-iman tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Itu iman. Yang pertama, iman itu adalah tasdiqun bil qalbi, membenarkan di dalam hati kita bahwa apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu pendekatannya tidak hanya akal, tetapi menggunakan hati. Makanya ketika sahabat Abu Bakar As-Siddiq membenarkan Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu ila akhir. Yang dipakai oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq bukan akalnya, tetapi keyakinannya bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah sebuah kebenaran yang hakiki. Karena pada waktu itu menurut akal betul mungkin dari Masjidil Haram di Arab Saudi kalau sekarang ilal Masjidil Aqsa ke Palestina diangkat ke Sidratul Muntaha hanya dalam waktu semalam. Kenapa kok Abu Bakar kemudian meyakini itu? Karena pendekatan keimanannya itu adalah menggunakan hati, bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu mesti benar. Maka iman itu adalah tasdiqun bil qalbi. Berbeda dengan ilmu pengetahuan, Bapak Ibu. Kalau kebenaran agama itu adalah kebenaran yang bersifat hakiki. Kebenaran yang bersifat hakiki ini kalau menurut fikih itu namanya sholih likulli zaman wal makan. Akan selalu baik kapanpun dimanapun. Maka Islam akan selalu baik dan benar di Indonesia. Islam juga akan baik dan benar di Amerika. Islam juga akan baik dan benar di Timur Tengah. Ini kebenaran ajaran agama Islam. Maka sholih likulli zaman wal makan. Tapi kalau kebenaran ilmu pengetahuan itu dibatasi oleh ruang dan waktu. Dulu Bapak Ibu
tahun 90-an orang memiliki nomor telepon rumah 02816339981 ini udah orang paling top, nggak ada lagi. Tapi ketika masuk di era tahun 2000-an itu pertama namanya handphone, mereknya Siemens dulu. Sekarang sudah berkembang lagi namanya Android. Bahkan di Amerika itu sudah ada namanya teknologi chip. Teknologi chip itu nanti HP itu mungkin sudah nggak lagi kegedean. Ada teknologi yang ditaruh di kuping sini kecil, tapi sakit mendeteksi kesehatan kita, keberadaan kita, komunikasi kita. Ini namanya chip sudah dibuat. Dari beredar di Indonesia lagi proses itu lebih canggih lagi. Namanya chip di sini. Saat ini dalam skripsi tesis itu betul saya petik, dikasih kunci-kunci pokok saja dimasukkan di sistem itu, nulis piambak ini betul saya. Jadi coba sebutkan Al-Quran ini nulisnya bisa, itu teknologi. Jadi saat ini luar biasa. Tuliskan 100 halaman, 500 halaman terkait dengan agama Islam yang menerapkan puasa itu betul saja boleh ditulis dapat 100 halaman. Saat ini teknologi itu ilmu pengetahuan mengalami sebuah perubahan. Tapi agama inna dina indallahi Islam ini pasti benarnya kapanpun dimanapun ilayah. Namanya puasa mulai anu saja syariat Islam kanjeng Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ila yaumil kiamat dinyatakan ini diawali dengan terbitnya fajar, diakhiri dengan terbenamnya matahari. Itu namanya akhir. Teknologi bisa berubah, tapi tauhid akan tetap selalu benar. Itu namanya tasdiqun bil qalbi. Yang nomor dua, wa iqrarun bil lisan. Jadi iman itu tidak hanya dibenarkan dalam hati, tetapi juga diucapkan dalam lisan. Contoh, Bapak Ibu kalau setiap sholat itu kan pasti baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah itu dirijine kan menunjukkan bahwa Allah itu satu. Iqrar bil lisan harus diucapkan. Pembuktian kita bahwa kita ini adalah hamba Gusti Allah. Yang nomor tiga, wa amalun bil arkan. Wa amalun bil arkan ini kalau bahasa kita tidak cukup hanya dibenarkan di dalam hati, tetapi butuh bukti. Bukti keimanan kita bermata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukti ketaatan kita bermata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah menjalankan puasa, menjalankan jamaah, menjalankan amal soleh. Itu bukti keimanan kita bermata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi iman itu bukan cukup di hati, tetapi tercermin di dalam perilaku. Itu iman. Jadi kita menjalankan ibadah puasa itu dalam rangka bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pentingnya terkait dengan nilai tauhid. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali ayatnya dengan ya ayyuhalladzina amanu. Hadisnya sebagai penguat daripada Al-Quran tadi itu bunyinya ada yang mansoma, ada yang mangkoma. Mansoma Ramadan imanan wahtisaban. Jadi kata iman ini juga disampaikan oleh Rasulullah bahwa kita berpuasa ini landasannya adalah iman.
bukan sebuah keterpaksaan. Bagi wong sing terpaksa karena dia masih lemah imannya, bisa saja merumbuk kita, membohongi kita, tapi tidak mungkin membohongi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan-jalan di pasar lagi mudik di pasar lagi, nggak ada orang pasir, langsung masuk niat bulan balik puasa. Bisa jadi tidur. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin diam. Ini keimanan. Maka apa yang menjadi syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, niku mesti benar. Mesti benar. Maka di dalam fikih namanya bersifat hukum qat'i. Jadi hukum itu ada dua. Ada namanya hukum qat'i, ada yang hukum bersifat dzon. Kalau bersifat qat'i itu adalah hukum yang pasti benarnya berdasarkan Al-Quran dan hadis. Itu namanya hukum qat'i, mesti benar. Yang kedua, hukum yang bersifat dzon. Dzon itu bisa jadi salah, bisa jadi benar. Apa itu? Hukum yang berdasarkan ijma, qiyas, maslahah, musalah, ada namanya ada di Madinah dan lain sebagainya. Itu hasil ijtihadnya para ulama. Ini bisa benar, bisa salah. Tapi kalau dari Rasulullah SAW, dari Al-Quran, itu namanya bersifat qat'i. Maka karena bersifat qat'i, pasti benarnya, mesti benarnya, itu pasti mengandung kemaslahatan, kebaikan di dunia maupun di akhirat. Saya ambil contoh puasa. Kalau menurut ilmu kedokteran itu memiliki manfaat kesehatan, menyehatkan lambung, memperbaiki jantung, sehat untuk dan lain sebagainya. Itu adalah sebagian kecil dari manfaat puasa. Masih banyak ratusan ribuan jutaan manfaat yang itu belum diketahui oleh manusia. Kenapa? Kalau Prof. Quraisy yang itu menganalogkan, mengkiaskan begini. Masjid Baitul Maqdis ini yang memiliki otoritas, kekuatannya 20 tahun, bentengnya 10 tahun lagi dibuka, temboknya kekuatannya 50 tahun, lampunya dan lain sebagainya. Itu yang memiliki otoritas menilai siapa? Tukang yang membuat masjid Baitul Maqdis, yang membuat kita onderdil mulai rambut sampai ujung kaki sehingga Allah. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala melahirkan kita di muka bumi, mensyariatkan kamu puasa, kamu sholat, kamu haji, kamu zakat, itu sudah sesuai dengan spek tubuh kita dan pasti membawa manfaat dunia kita, dunia dan akhirat, karena sudah didesain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bikin tauhid, bikin iman kita. Maka jangan ragu dari apa yang sudah disyariatkan kalian Allah. Saya ambil contoh lain. Di dalam hadis kita ini disunahkan untuk sahur. Tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Ini Bapak Ibu, lek Bapak Ibu menika puasa sahur, mbuh nganggo banyu, mbuh nganggo kurma, mbuh nganggo nopo mawon, karena di dalam sahur itu terdapat barokah. Tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Pasti sahur itu membawa manfaat, kesehatan, kenyamanan, ketenangan, keberkahan di dalam kehidupan kita.
Sami, ini sami. Tugas kita ketika dilahirkan di muka bumi, tugas manusia menika adalah sholat. Wasjud waqtar. Ini tugas kita, bukan boleh duit, bukan sugih melakukan itu hal yang biasa. Tapi tugas utama kita adalah di dalam Al-Quran wasjud waqtar. Maka di dalam fikih ketika kita melaksanakan ibadah sholat fardu jamaah, contoh sholat zuhur, ketika kita itu sholat fardunya, sholat zuhurnya itu di shaf pertama, disunahkan ketika sholat sunnah itu di shaf kedua atau bergeser. Gitu. Kenapa disunahkan seperti itu? Karena bumi yang kita pakai untuk sujud itu akan menjadi persaksian kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya semakin banyak tempat yang kita pakai untuk sujud, maka semakin banyak persaksian kita kepada Allah bahwa kita ini adalah hamba yang ketika di dunia itu adalah sujud kepada Allah. Dikufikirnya. Makanya nanti sholat Idul Fitri kan disunahkan berangkatnya masuk pintu sebelah kanan, keluarnya masuk atau keluar di sebelah kiri. Kenapa? Karena bumi yang dipakai, dinikmati, dipergunakan wong sing beriman kepada Allah, bumi itu juga mendoakan kita. Karena bumi yang mendoakan kita, maka kita disunahkan menginjakkan kaki kita di tempat-tempat yang lain. Ini hebatnya ajaran agama Islam. Makanya bumi yang dipakai oleh manusia bukan atau tidak beriman, malah di karaoke, minum-minuman keras, minyak putih, bumi ini pun nangis. Bumi ini pun nangis. Tapi dunia yang kita pakai untuk makan, minum, dalam rangka ibadah dumateng Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinggi kekuatan sholat, tinggi kekuatan ibadah, maka harta itu juga akan mendoakan dumateng kita. Itu hebatnya ajaran agama Islam. Makanya dalam Islam kita tidak boleh membuang makanan, kalau makan dan minum tidak boleh over, kulu washrobu wala tusbihi. Innal mubadzirina kanu min ahwal syayati. Tidak boleh membuang. Kenapa seperti itu? Karena ternyata bumi harta itu mampu mendoakan kita dan senang kalau kita makan, kita minum, menjadi kekuatan kita dipakai untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hebatnya ajaran agama Islam. Makanya di dalam ajaran agama Islam itu setiap apa yang kita lakukan itu mesti diawali kalian doa. Gitu, keluar dari rumah Bismillahi tawakkaltu ala la haula wala quwwata illa billah. Ketika kita itu masuk masjid, Allahumma ftahli abwaaba, sampai masuk atau di kamar kecil di WC saja, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kenapa kita itu berdoa? Hakikatnya doa itu adalah kita sebagai manusia tidak punya kekuatan, tidak berdaya kalau tidak mendapatkan perlindungan saking Allah. Maka Allahumma inni a'udzubika, ya Allah berikanlah perlindungan kepada saya minal khubuthi wal khaba'ith. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Dengan menyebut asma Allah, kula menika tawakal dumateng Allah, la haula wala quwwata illa billah. Jadi ini adalah keyakinan kita, keimanan kita bahwa kita ini tidak mampu melakukan sesuatu kalau tidak
tidak mendapat dorongan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka doa itu sebenarnya adalah pengakuan kita atas kelemahan yang kita miliki. Itu maka mesti doa itu diawali dengan Allahumma inni a'udzubika. Allahumma barik lana fima razaqtana. Maka doa itu sebenarnya pengakuan kita bahwa ada kekuatan di luar kekuatan manusia, yaitu kekuatan yang digerakkan kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pentingnya orang yang beriman. Berbeda dengan orang ateis, Bapak. Mulai itu gak ada rencana. Itu asli orang Jepang. Asli orang Jepang. Itu namanya Oda Sensei. Oda Sensei itu tidak mau nikah, tidak mau punya anak. Pokoknya dia sendiri dan menikmati sendiri. Karena dia ateis. Saya tanya, Oda, kenapa Anda tidak mau menikah, tidak punya anak, tidak mau berkeluarga? Bagi dia, punya istri, punya anak itu menambah beban hidup. Butuh premi, butuh mati, butuh didik, macam-macam itu nggak baik, merepotkan. Terus saya tanya, kenapa kok kamu punya pikiran seperti itu? Bukannya itu sebuah investasi. Bagi dia, hidup itu kalau mati ya sudah. Maka di Jepang kata dia itu disediakan tempat khusus orang-orang yang mau bunuh diri. Dan tidak stresnya sudah luar biasa. Kalau ingin hidupnya berakhir, dia langsung bunuh diri. Disediakan tempat. Jenengan itu bunuh diri, mau mati, wedi, tidak mau mati, wedi. Kenapa takut? Karena kita meyakini adanya pertanggungjawaban, adanya kehidupan setelah kematian. Kalau orang ateis, ketika dia sudah mati, ya disitulah orang itu akan berakhir. Kalau kita ada kehidupan, adanya setelah kematian. Maka apa yang kita lakukan di dunia ini hakikatnya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tata cara kehidupan kita yang hakiki itu ada di dalam Al-Quran dan hadis. Maka apa yang kita lakukan ini semuanya akan direkam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin Kanjeng Nabi sapa wonge sing gelem maos subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim tamla'u ma bainas samawati wal ardh. Kalimat yang dibaca tadi itu kata Rasulullah di dalam hadis sahih itu tamla'u ma bainas samawati wal ardh. Kalau ditimbang nanti di akhirat, ditimbang kalimat Allah, wawasan satu kalimat subhanallah walhamdulillah itu lebih berat daripada bumi seisinya, langit seisinya. Makanya kita diusahakan lebar sholat itu ampun ngantos ketinggalan wawasan tasbih subhanallah 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 alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Kelihatannya ringan, tetapi mungkin Gusti Allah bebannya beratnya melebihi bebannya beratnya dunia beserta isinya, langit beserta isinya. Inilah keagungan ajaran agama Islam. Kalau kita diberi ujian oleh Allah, kesulitan ekonomi, kesulitan keluarga, kesehatan kita, ampun ngantos ketinggalan maos hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal
yang mampu memberikan perlindungan pertolongan dumateng kita tidak ada lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ini orang beragama. Dan ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka terakhir kita harus meyakini puasa kita, sholat kita, bacaan tasbih kita, bacaan sholat kita, semua ini adalah kebenaran dan semoga apa yang kita lakukan ikuti dari Allah Subhanahu wa taala. Amal soleh kita ditampi dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawli minal ahwali muhtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa